Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Putri Ningrum, NIM 22251908082, kelas 3A, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian soal 1 dan 2 yang sudah ditugaskan pada minggu ini. Ada nomor 1A, yaitu 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memperoleh penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari FPB antara 1700 dan 2300. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada berapa solusi dalam penyelesaian tersebut. Kemudian kita cari FPB-nya. 2300 sama dengan 1700 dikali 1 ditambah 600. 600 itu di sini sisanya dari 1700 dan 2300. Jadi 2300 dikurang 1700 sama dengan 600. Kemudian 1700 sama dengan 600 dikali 2 tambah 500. Di mana 600 dikali 2 sama dengan 1200 ditambah 500 jadi 1700. Kemudian 600 sama dengan 500 dikali 1 ditambah 100. Kemudian 500 sama dengan 100 dikali 5 tambah 0 sisanya. Jadi kita peroleh di sini FPB dari 1700 dan 2300 adalah 100. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penyelesaian 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300 terdapat 100 solusi. Kemudian 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300. Hal ini bisa disederhanakan berdasarkan teorema yang berbunyi AP kongruen dengan AQ modulo M, maka P kongruen dengan Q modulo M per A, M. Jadi, 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300 berdasarkan teorema diperoleh 17X kongruen dengan 3 modulo 23. Di sini, karena modulo 23 lebih besar dari 17X nilainya, maka bisa kita sederhanakan. X sama dengan dalam kurung 23F plus 3 tutup kurung dibagi 17. Atau bisa langsung kita balik, modulonya dijadikan ke yang variabel, yang ada di variabel 17-nya menjadi modulo. Jadi, 23F kongruen dengan 3-nya kita ubah tanda yang tadinya plus dijadikan min. Jadi 23F kongruen dengan min 3 modulo 17. Kemudian kita peroleh lagi disederhanakan menjadi 6F kongruen dengan min 3 modulo 17. Nah, kita sederhanakan lagi yang 6F kongruen dengan min 3 modulo 17 menjadi F sama dengan 17R dikurang 3 dibagi 6. Di sini variabelnya tidak boleh sama antara yang tadi dengan yang sekarang, harus berbeda supaya kita tidak bingung. Kemudian diperoleh 17R kongruen dengan 3 modulo 6. Dari tadi yang modulonya diganti ke yang variabelnya diganti yang ke modulo. Jadi 17R kongruen dengan minnya diubah jadi positif, jadi 3 modulo 6. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 5R kongruen dengan 3 modulo 6. Di sini 5R itu diperoleh dari 17 dikurangin 6. Mencari kayak FPB-nya, jadi 6 dikali 2 kan 12. 12, 17 dikurangin 12 sama dengan 5 sisanya. Jadi 5R kongruen dengan 3 modulo 6. Diperoleh, disederhanakan lagi jadi R sama dengan dalam kurung 6B plus 3 dibagi 5. Kemudian jadi 6B kongruen dengan min 3 modulo 5. Kemudian kita cari FPB lagi antara 6 sama 5 tadi. Jadi 5 dikali 1, 5. Sisanya 1. Jadi B kongruen dengan min 3 modulo 5. Diperoleh B sama dengan min 3 ditambah 5. Jadi B sama dengan 2. Kita ketemu di sini B sama dengan 2. Kemudian kita substitusi ke R sama dengan dalam kurung 6B ditambah 3 tutup kurung dibagi 5. Karena tadi B sama dengan 2, maka R sama dengan 6B tambah 3 dibagi 5. R sama dengan 6 dikali 2, 12, ditambah 3, 15, dibagi 5. Jadi kita peroleh hasilnya R sama dengan 3.
Kemudian hasil R sama dengan 3 tadi kita substitusikan ke yang F sama dengan dalam kurung F sama dengan dalam kurung 17R dikurang 3 tutup kurung dibagi 6. Karena R sama dengan 3, maka F sama dengan 17 dikali 3 dikurang 3 dibagi 6. Kita peroleh F sama dengan 48 dibagi 6. F sama dengan 8. Kemudian F sama dengan 8 tadi kita substitusikan lagi ke variabel X. X sama dengan 23F plus 3 dibagi 17. Karena F tadi sama dengan 8, maka X sama dengan 23 dikali 8 ditambah 3 dibagi 17. Kita peroleh X sama dengan 187 dibagi 17. Di sini kita dapat X sama dengan 11. Nah, X sama dengan 11 ini merupakan residu terkecilnya. Jadi, selesaian kongruensi antara 1700 X kongruen dengan 300 modulo 2300 adalah X kongruen dengan 11, 11 tambah 23, 11 ditambah 2 dikali 23, dan seterusnya sampai 11 ditambah 99 dikali 23 modulo 2300. Jadi, X kongruen dengan 11, 34, 57, dan seterusnya sampai 2288 modulo 2300. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ke B, 1B. Nah, 1B di sini soalnya 1700X kongruen dengan 300 modulo 253. Nah, sama kayak yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari FPB antara 1700 dan 253 untuk mengetahui ada berapa solusi dalam penyelesaian tersebut. Jadi di sini kita cari FPB antara 1700 dan 253. Kita kerjain 1700 sama dengan 253 dikali 6 ditambah 182. 182 ini sisa dari 1700 dikurang 253 dikali 6. Kemudian 253 sama dengan 182 dikali 1, sisa 71. Kemudian 182 sama dengan 71 dikali 2 ditambah 40. Kemudian 71 sama dengan 40 dikali 1, sisa 31. Kemudian 40 sama dengan 31 dikali 1 ditambah 9. Kemudian 31 sama dengan 9 dikali 3 ditambah 4. Kemudian 9 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Kemudian 4 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 0 sisanya. Jadi, kita peroleh FPB antara 1700 dan 253 sama dengan 1. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa penyelesaian dari 1700X kongruen dengan 300 modulo 253 adalah satu solusi. Kemudian, 1700X kongruen dengan 300 modulo 253. Kita sederhanakan, ruas kanan dan kiri dibagi dengan 100. Jadi 1700X dibagi dengan 100, kongruen dengan 300 modulo 253 dibagi dengan 100. Diperoleh hasil 17X kongruen dengan 3 modulo 253. Karena nilai modulo lebih besar daripada X, jadi kita bisa langsung menyederhanakannya dengan cara 17X kongruen dengan 3 ditambah modulo 3 ditambah 253 modulo 253. Hasilnya 17X kongruen dengan 256 modulo 253. Karena 256 dibagi dengan 17 belum menghasilkan bilangan bulat, maka kita sederhanakan lagi. Jadi ditambah modulo lagi sampai ketemu hasil bilangan bulat antara pembagian dengan nilai yang ada di variabel X. Jadi kita lanjut, 17X kongruen dengan 256 ditambah 253 modulo 253. 17X kongruen dengan 509 modulo 253.
Karena masih belum dapat nih, masih belum bilangan bulat antara 509 dibagi 17, maka kita lakukan langkah selanjutnya dengan cara sama yang seperti tadi, ditambah modulo, nilai modulo. Kemudian 17X kongruen dengan 762 modulo 253. Belum dapat juga, kita tambah lagi. Jadi 17X kongruen dengan 1015 modulo 253. Lagi 17X kongruen dengan 1268 modulo 253. 17X kongruen dengan 1521 modulo 253. 17X kongruen dengan 1774 modulo 253. Karena belum dapat nih, maka kita terus lakukan hal tersebut sampai memperoleh hasil bilangan bulat antara pembagian tadi sama 17X tadi. Jadi kita peroleh sampai di 17X kongruen dengan 2533 modulo 253. Di sini sudah menghasilkan bilangan bulat karena 2533 dibagi dengan 17 adalah 149. Jadi diperoleh hasil X kongruen dengan 149 modulo 253. Jadi solusi dari 1700X kongruen dengan 300 modulo 253 adalah 149. Karena tadi sesuai dengan FWB yang sudah kita cari, bahwa hanya ada satu penyelesaian. Jadi hanya ada satu penyelesaian, yaitu 149. Selanjutnya lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu soalnya solusi simultan dari 3X kongruen dengan 7 modulo 5, X kongruen dengan 1 modulo 4, dan 5X kongruen dengan 2 modulo 11. Di sini harus disederhanakan dulu, jadi nggak boleh tuh ada 3X sama 5X, jadi harus hasilnya tuh harus X kongruen dengan hasilnya. Jadi bisa kita sederhanakan nih yang 3X kongruen dengan 7 modulo 5 menjadi X kongruen dengan 7 ditambah modulo dibagi 3 sama dengan 4. 7 tambah 5 kan 12 dibagi 3 jadi sama dengan 4. Jadi kita peroleh di sini X kongruen dengan 4 modulo 5. Kemudian yang 5X kongruen dengan 2 modulo 11 juga kita sederhanakan menjadi X kongruen dengan 2 ditambah modulo dibagi 5. 2 ditambah 11 itu kan 13. 13 dibagi 5 bukan bilangan bulat, maka kita tambah lagi dengan nilai modulo tadi, 11 tadi, sampai memperoleh hasil bilangan bulat. Jadi X kongruen dengan 2 ditambah 11 ditambah 11 dibagi 5, belum menghasilkan bilangan bulat, kita tambah lagi 11. Jadi X kongruen dengan 2 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 11 dibagi 5 sama dengan 7. Karena di sini 2 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi diperoleh X kongruen dengan 7 modulo 11. Jadi setelah disederhanakan nih, ketemu hasilnya. X kongruen dengan 4 modulo 5, yang kedua X kongruen dengan 1 modulo 4, dan yang ketiga X kongruen dengan 7 modulo 11. Kemudian kita cari nih penyelesaian sistem kongruennya. Nih, X kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, kita carinya itu dengan cara menambah kelipatannya. Kelipatnya ada di modulo. Nih, misal gini. Ini kan X kongruen dengan 4 modulo 5. Kan jadi 4 ditambah 5, terus kemudian hasilnya lagi 9. 9 ditambah 5, terus sampai kita memperoleh persamaan antara 3 persamaan tersebut. Jadi nih kita cari ya. X kongruen dengan 4 modulo 5 diperoleh hasilnya 4,9,14,19,24,29,30 0,54, sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, X kongruen dengan 1 modulo 4. Jadi 1,1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 4 hasilnya 9, 13, 17, 21, 25,
37, 41, 45, 49, 53, 57, sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, X kongruen dengan 7 modulo 11. Sama kayak tadi, jadi 7, 7 ditambah 11 hasilnya 18, 29, 40, 51, 62, dan seterusnya. Jadi, bisa diperoleh unsur persekutuan dari ketiga kongruensi linier adalah 29. Karena bisa kita lihat di sini, X kongruen dengan 4 modulo 5, angka 29 ada. X kongruen dengan 1 modulo 4, angka 29 juga ada. X kongruen dengan 7 modulo 11, 29 juga ada. Maka, dapat disimpulkan X kongruen dengan 29 modulo 5, yang kedua X kongruen dengan 29 modulo 4, dan yang ketiga X kongruen dengan 29 modulo 11. Jadi, penyelesaian sistem kongruen adalah X kongruen dengan 29 modulo kurung kurawa 5,4,11 tutup kurung kurawa. Terus kemudian X kongruen dengan 29 modulo 220. Di sini 220 diperoleh dari KPK dari 5, 4, dan 11. Itu caranya tinggal dikali saja. 5 dikali 4 dikali 11. Jadi kita dapat simpulkan hasilnya yaitu X kongruen dengan 29 modulo 220. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.